Halo, perkenalkan kembali, saya Havel. Saya adalah lulusan tes CPNS tahun 2015 dan saat ini saya sedang bertugas sebagai ASN di tingkat provinsi. Di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang tips efektif dan efisien belajar materi tes wawasan kebangsaan atau TWK CPNS. Sebelum memulai, kita disclaimer dulu. Yang pertama, semua yang disampaikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi. Yang kedua, konten ini tidak berkaitan dengan lembaga dan instansi apapun. Dan yang ketiga, konten ini bertujuan untuk tambahan referensi. Kami tidak bertanggung jawab atas kelulusan dan kegagalan audiens. Oke, ketika ditanya gimana sih cara cepat untuk menjawab soal-soal TWK? Menurut saya pribadi, jawabannya cuma satu. Kita harus menguasai semua materi terkait TWK. Karena itu di episode ini kita akan membahas tentang tips yang efektif dan efisien untuk mempelajarinya. Yang mana sebenarnya tips ini sih berlaku umum ya, tidak cuma untuk mempelajari tes TWK, tapi juga bisa diterapkan di hafalan-hafalan yang lainnya. Ini adalah contoh soal TWK. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal seperti yang sudah disampaikan di episode sebelumnya. Sebenarnya soal TWK ini tidak ada yang susah, cuman masalah ada di jangkauan kita atau di luar jangkauan kita. Jadi udah pasti bisa kita jawab dalam 15 detik atau kita memutuskan untuk skip dulu, nanti kita jawab lagi di akhir, atau yaudah kita jawab sembarangan aja karena tidak ada sistem minus di dalam tes CPNS. Nah, cara terbaik untuk memperluas jangkauan kita yaitu yang pertama, ya kita harus buat rangkuman sendiri. Apa aja yang perlu dirangkum? Ya bebas, teman-teman bisa lihat soal-soal apa sih yang sering keluar di tes CPNS tahun-tahun sebelumnya. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, terus butir-butir Pancasila, atau undang-undang yang sering ditanyakan seperti yang terkait dengan ASN atau aparatur sipil negara. Kemudian peristiwa bersejarah. Nah, berikut ini adalah contoh dari rangkuman pasal dalam Undang-Undang 1945. Di sini hanya contoh ya. Saya hanya memberikan contoh. Untuk materinya sendiri teman-teman bisa cari di Google, atau kan kadang-kadang ada juga tuh yang share di Instagram materi-materi atau rangkuman-rangkuman dan contoh-contoh soal. Atau ada juga teman-teman bisa dapat di buku-buku tes CPNS atau buku-buku ya undang-undang itu sendiri. Nah, kalau teman-teman rajin, teman-teman bisa merangkum sendiri, bisa ditulis tangan atau diketik ulang dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa yang lebih mudah kita mengerti dan kita ingat gitu. Bisa juga ditambahkan kode-kode atau gambar-gambar atau dalam bentuk mind map misalnya. Terserah lah, apapun yang penting rangkuman tentang hal-hal yang biasa, yang sering banget keluar ketika tes CPNS. Selanjutnya yang kedua tipsnya yaitu kita bisa membuat timeline untuk menghafal peristiwa-peristiwa yang runut. Misalnya proses kemerdekaan, kerajaan, perjanjian-perjanjian, amandemen undang-undang, sejarah-sejarah kekinian, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh timeline sejarah dari sosial media platform yang populer. Info apa aja yang bisa kita tangkap dari gambar ini? Banyak banget kan? Misalnya di tahun 2002 itu berdirinya LinkedIn, yaitu networking yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian di tahun 2004 Facebook, 2005 YouTube, dan selanjutnya. Nah, teman-teman bisa bikin versi teman-teman sendiri yang isinya ya misalnya tadi saya bilang, misalnya proses kemerdekaan itu tahun 1944, ada peristiwa apa, ABCD. 1945 pembentukan apa, EFGH, seperti itu. Nah, ketika kita sudah merangkum, kita sudah bikin timeline, dan kita sudah mempunyai basic yang cukup, selanjutnya kita bisa masuk ke latihan soal. Nah, soal-soalnya ini bisa teman-teman dapatkan ya sendiri, search di Google. Atau kalau teman-teman emang kesulitan, nanti bisa PM saya. Mungkin saya akan bisa bantu kasih contoh-contoh soal yang saya senemunya aja.
Nah, tetapi ketika kita latihan soal, jangan lupa kita juga harus mengupgrade cara kita latihan soal. Nah, gimana sih cara latihan soal yang upgrade? Nah, kita balik lagi ya ke contoh soal TWK yang tadi. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal. Nah, ketika teman-teman baca soal seperti ini, contoh soal seperti ini, kemudian teman-teman lihat kunci jawabannya, oh kunci jawabannya itu adalah yang A misalnya. Yang benar itu A 31 ayat 1. Teman-teman jangan berhenti di situ. Teman-teman harus latihan catat di sebelahnya, misalnya nih 31 ayat 1 berhak mendapat pendidikan, 31 ayat 2 wajib mendapatkan pendidikan dasar, ayat 3 sistem pendidikan nasional yaitu terkait dengan iman dan takwa. Kemudian yang keempat yaitu anggaran pendidikan minimal 20%. Detailnya silakan teman-teman baca sendiri ya. Fungsi dari melakukan latihan soal yang seperti ini yaitu untuk merefresh kembali materi-materi yang tadi sudah di awal teman-teman baca dan hafalkan. Nah, biarkan dia terus-terus diulang supaya materi-materi ini mengendap gitu. Nah, kemudian juga fungsinya juga misalnya kita lupa banget nih, apa sih jawabannya yang benar gitu. Tapi kita ingat, oh yang ayat 3 itu iman dan takwa. Yang ayat keempat itu anggaran pendidikan minimal 20%. Nah, berarti kan jawaban yang benar ya tinggal A atau B. Kita bisa menebak salah satu di antara A atau B, tidak lagi menebak di antara 4. Dan kemungkinan benarnya ya lebih gede jadinya. Nah, oke. Sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, kita akan membahas tentang TIU, cara-cara cepat menjawab soal TIU. Jika teman-teman ada kritik dan saran atau pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar, karena jujur kami sangat membutuhkannya untuk upgrade konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share dan berbagi video ini ke teman-teman dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.